warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Tia Rahmawati dari jurusan Akuntansi angkatan 2022. Ini menjelaskan materi tentang etika bisnis selama 7 pertemuan untuk memenuhi tugas UTS. Nah, pembahasannya itu yang pertama itu ada hakikat bisnis, yang kedua hakikat etika bisnis, yang ketiga prinsip etika bisnis konvensional, yang keempat prinsip etika bisnis Islam, yang kelima etika bisnis dalam Islam, etika bisnis Islam dalam produksi, konsumsi, dan distribusi, yang keenam praktek bisnis yang diperbolehkan, dan yang terakhir praktek bisnis yang dilarang Islam. Nah, kemudian kita masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu hakikat bisnis. Apa sih itu hakikat bisnis? Sebelum kita masuk ke dalam hakikat bisnisnya, kita terlebih dahulu memahami definisi bisnisnya. Definisi bisnis menurut Kamus Bahasa adalah usaha dagang, usaha komersial di dunia perdagangan dan bidang usaha lainnya. Nah, kemudian ada nih, menurut Mahfuz, bisnis itu adalah usaha perdagangan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang terorganisasi untuk mendapatkan laba dengan memproduksi dan menjual barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Jadi definisi bisnis itu sekelompok orang yang ingin mendapatkan keuntungan. Dengan dia mendapatkan keuntungan itu, dia memproduksi dan menjual barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Nah, kemudian ada ruang lingkup bisnis. Yang pertama itu membuat dan mempertanggungjawabkan transaksi keuangan. Yang kedua, merekrut, memperkerjakan, melatih, dan mengevaluasi karyawan. Pasti di setiap bisnis kita membutuhkan sumber daya manusia. Maka dari itu, kita merekrut, memperkerjakan, melatih, dan mengevaluasi kinerja karyawan tersebut. Kemudian yang ketiga ada memproses informasi. Yang keempat, memperoleh dan mengelola dana. Yang kelima, menciptakan atau memproduksi suatu barang dan jasa. Sebelum kita membuka bisnis, pasti kita harus menciptakan atau memproduksi suatu barang dan jasa terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir adalah memasarkan produk kepada konsumen. Setelah kita menciptakan, memproduksi suatu barang, kemudian kita memasarkannya kepada konsumen agar produk kita itu dikenal oleh konsumen. Nah, kemudian kita masuk contoh visualnya tentang bisnis. Nah, di sini ada contoh kartun atau animasi yang berkaitan dengan bisnis. Kita tonton sama-sama.
yang kedua itu ada hakikat etika bisnis. Apa itu etika? Etika merupakan studi sistematis tentang tabiat, konsep nilai, baik, buruk, harus, benar, salah, dan lain sebagainya, dan prinsip-prinsip umum yang membenarkan kita untuk mengaplikasikan atas apa saja atau moralitas seseorang dalam berperilaku. Nah, terminologi etika dalam Al-Quran itu ada 5. Yang pertama, kebaikan, kebajik. Yang pertama, kebaikan. Yang kedua, kebajikan. Yang ketiga, adil. Yang keempat, kebenaran. Dan yang kelima, ketakwaan. Nah, berikut ada korelasi antara etika dan bisnis. Yang membedakan Islam dengan materialisme ialah bahwa Islam tidak pernah memisahkan ekonomi dengan etika. Jadi setiap kegiatan ekonomi itu kayak eh, jual menjual itu tidak luput dari etika. Harus menggunakan etika. Sebagaimana tidak pernah memisahkan ilmu dengan akhlak, politik dengan etika, perang dengan etika, dan kerabat saudara dengan kehidupan Islam. Nah, dalam perang pun juga kita harus memiliki etika. Sepenting itu etika dalam kehidupan kita. Islam adalah risalah yang diturunkan Allah melalui Rasul untuk membenahi akhlak manusia. Islam juga tidak memisahkan agama dengan negara dan materi dengan spiritual sebagaimana yang dilakukan Eropa dengan konsep sekularismenya. Islam juga berbeda dengan konsep kapitalisme yang memisahkan akhlak dengan ekonomi. Nah, kemudian ini ada etika dalam bertransaksi. Yang pertama itu larangan berlebihan dalam riba. Setiap bisnis pasti ada yang menggunakan riba. Nah, itu dilarang dalam agama Islam. Yang kedua itu jujur bertransaksi. Nah, di kehidupan kita ini sangat minim banget orang yang jujur. Makanya, ketika kita berbisnis, kita harus jujur dalam berbisnis ataupun bertransaksi. Yang ketiga itu kasih sayang dalam bertransaksi. Yang keempat, menjauhi sumpah walau pedagang jujur. Yang kelima, memperbanyak sedekah. Memperbanyak sedekah berarti kita melancarkan rezeki kita dan bisnis kita supaya lancar. Yang keenam, mencatat hutang dan mengadakan saksi. Nah, perlu banget nih, setiap ada hutang piutang, kita perlu mencatatnya dan ada saksi supaya tidak terjadi perselisihan, kesalahpahaman. Contoh kasusnya itu ada misalnya uang milik perusahaan tidak boleh diambil atau ditarik oleh setiap pejabat perusahaan untuk dimiliki secara pribadi. Nah, uang perusahaan tuh kita nggak boleh ambil nih untuk kita gunakan untuk keperluan kita sehari-hari karena itu bukan milik kita, bukan hak kita. Hal ini bertentangan dengan etika bisnis. Memiliki uang dengan cara merampas atau menipu adalah bertentangan dengan moral. Pejabat perusahaan yang sadar etika bisnis akan melarang pengambilan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi, pengambilan yang terlanjur wajib dikembalikan. Nah, kalau pejabat perusahaan yang tahu nih etika bisnis, dia nggak bakalan tuh mengambil uang perusahaan untuk kepentingan dia sendiri, karena dia tahu hal itu gak baik. Nah, pejabat yang sadar disebut memiliki kesadaran moral, yakni keputusan secara sadar diambil oleh pejabat karena ia merasa bahwa itu adalah tanggung jawabnya, bukan saja selaku karyawan, melainkan juga sebagai manusia yang bermoral. Nah, jadi kalau misalnya pejabat yang punya etika itu, dia punya tanggung jawabnya, untuk tidak mengambil uang perusahaan karena dia tahu itu bukan hak dia.
Kemudian kita masuk ke dalam materi yang ketiga, itu ada prinsip etika bisnis konvensional. Nah, ada tuh kan yang namanya bisnis konvensional, bisnis syariah. Nah, di sini aku akan bahas itu prinsip etika bisnis konvensional. Apa aja sih? Nah, yang pertama itu prinsip utilitarianisme. Nah, pendekatan itu menyatakan bahwa arti penting moralitas yang menuntut seseorang dapat ditentukan hanya berdasarkan konsekuensi perilakunya. Suatu tindakan disebut etis jika memberikan hasil yang berupa keuntungan atau kebaikan terbesar bagi sebagian besar orang. Kemudian itu ada prinsip universalisme. Prinsip universalisme itu memfokuskan diri pada tujuan suatu keputusan atau tindakan. Seseorang harus memilih untuk bertindak hanya jika ia berkemauan untuk memberi kesempatan setiap orang di muka bumi dalam situasi yang sama untuk membuat keputusan yang sama dan bertindak dengan cara yang sama. Yang ketiga itu ada prinsip hak-hak. Pendekatan hak terhadap etika menekankan sebuah nilai tunggal, yaitu kebebasan. Keputusan atau tindakan dikatakan etis apabila tindakan atau keputusan itu didasarkan pada hak individu yang menjamin maaf yang menjamin kebebasan memilih. Nah, berikut ada contoh kasus prinsip etika bisnis konvensional. Yang pertama itu penyalahgunaan kekuasaan pasar. Perusahaan yang memiliki pangsa pasar yang dominan atau monopoli dapat menyalahgunakan kekuasaan mereka dengan mematikan pesaing atau mengenakan harga yang tidak adil kepada konsumen. Kemudian itu ada penghindaran pajak. Beberapa perusahaan menggunakan praktik penghindaran pajak yang agresif untuk mengurangi kewajiban pajak mereka. Nah, itu jelas perbuatan yang nggak bagus ya. Nah, ini tuh dapat merugikan pemerintah dan masyarakat, serta menciptakan ketidaksetaraan dalam kontribusi pajak. Nah, kemudian kita masuk ke dalam materi prinsip etika bisnis Islam. Yang tadi itu prinsip etika bisnis konvensional. Yang ini prinsip etika bisnis Islam. Yang pertama itu ada unity, yaitu tauhid. Menurut Zafar, dia itu menyatakan konsep tauhid atau dimensi vertikal berarti Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan batasan tertentu terhadap perbuatan manusia sebagai khalifah agar memberikan manfaat pada seseorang tanpa harus mengorbankan hak-hak individu lain. Misalnya kita tuh bisa memberikan manfaat pada seorang tanpa mengorbankan hak-hak yang dimiliki orang tersebut. Nah, kemudian ada equilibrium, yaitu keseimbangan. Manusia memperbuat adil pada diri sendiri dan memperlakukan pula orang lain secara adil dalam berinteraksi. Yang ketiga itu ada free will, yaitu kehendak bebas. Kebebasan adalah hal penting dalam etika bisnis Islam, tapi jangan sampai kebebasan ini mengganggu dan merugikan kepentingan bersama atau orang lain. Islam memperbolehkan umatnya berinovasi dalam bermuamalah, terkhusus dalam aktivitas bisnis. Tetapi Islam melarang umatnya dalam melakukan hal yang diharamkan oleh syariatnya. Kemudian itu ada responsibility, yaitu tanggung jawab. Dalam dunia bisnis, tanggung jawab sangat berlaku. Setelah melakukan semua kegiatan bisnis dengan beragam bentuk kebebasan. Namun bukan berarti semuanya selesai saat tujuan yang dikehendakinya berhasil atau ketika sudah memperoleh laba atau keuntungan. Semuanya perlu dipertanggungjawabkan terhadap apa yang dilakukan oleh pembisnis tersebut, baik pertanggungjawaban ketika pembisnis memproduksi barang, melakukan transaksi jual beli, dan melakukan perjanjian. Dan ada benevolence, yaitu ihsan. Ihsan artinya melakukan perbuatan terpuji yang memberikan manfaat bagi orang lain tanpa ada kewajiban yang mengharuskan perbuatan tersebut, atau dengan kata lain beribadah
dan berbuat kebaikan seakan-akan melihat Allah. Jika tidak sanggup, maka yakin bahwa Allah melihat. Jadi, ihsan itu penting dalam prinsip etika bisnis Islam. Nah, berikut ada juga contoh tayangan visualnya. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. Juz number 5, I picked an ayah from Surah An-Nisa, and this is ayah number 29. Very powerful phrasing, and it captures really one of the main ethical principles of Islam. Those of you who claim to believe, Ya ayyuhalladhina amanu, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Don't consume each other's money using falsehood. Don't lie on your hours at your job when you have to punch in. Don't lie about it. Don't earn, when you're a consultant and you get paid a certain number of hours, to fill a job or by the hour, and you're just sitting having coffee and chilling or whatever, and you're getting paid for that, unless your employer knows that that's what you're doing. إِلَّا أَن تَكُونَ عَن تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِنْكُمْ. Unless it's a trade that's happening, or a business that's happening with mutual agreement among you. In other words, nobody can be 100% productive all the time. That's not humanly possible. So you might feel like, okay, I'm going to work 9 to 5, but I take a 40-minute break sometimes. I just sit there and talk sometimes. Is that okay? Well, if your employer knows that's what you do and it's acceptable to him, then it's okay because it's mutually agreed. إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِنْكُمْ. Unless it's a trade, it's a business. That's mutually agreed upon. Other than that, don't scam people out of money. Don't overprice things. Don't overcharge for your services. If you're a mechanic, don't inflate your price because you're the only mechanic in like 10 miles. And you know this guy's got a transmission problem. Might as well tell him his timing belt and his engine fluid and all this other stuff is messed up too, because what's he going to do? So all he can do is use you, right? Don't overbill people as if you're a physician, and charge them more and more and more because they're desperate and they're coming to you. Don't manipulate people like that. So don't eat people's money using falsehood. Also, tarad means that both parties are agreeing to the service or the product that's being exchanged. So if you know something about what you're selling or something about the service that you're providing, fine print, if you will, that you know that your customer or your employer is not aware of, they need to be aware of it. They need to know. Because if they don't know and you're kind of skimming money out of them, then this is unacceptable to Allah. So most of our cell phone contracts, right? This is the fine print. This is because you get all these fees and inconvenience fee or whatever, convenience fee and this fee, and you don't even know what these fees are for. And you never agreed to them, but they're all tacked on there, and they have a 40-page fine print that you have to sign at the end, and they know you're not going to read that if you're a normal human being. So, that's how they get away with these kinds of false agreements. We, Muslims, when we go into business or professional agreements or employment, we cannot consume money based on falsehood. We cannot eat people's money. And it's not just about employees with employers. It's employers with employees too, and that's what I'll end with. That employers, decide to pay a certain amount. When you know your employees working harder and they're doing more, and you're not paying them more as a result, or you're paying some employees more than you're paying other employees for the same exact work because you're giving preferential treatment, this is also falsehood. This isn't right. You can't do that. These are unethical standards, that you pay some the same amount, or you pay somebody else more amount, even though they're doing the same work. This is you're eating their money because it's no longer your money. The person you underpaid, you just ate their money. And the only way you can get away with that is if they both an taradin minkum. And finally, if they both agree to it and they're both happy with it. That's the amazing thing in the ayah. You don't just agree with your consumer, because you can get them to agree even if they're not happy. You know how car salespeople get you to agree? Kemudian kita masuk ke dalam etika bisnis Islam dalam produksi, konsumsi, dan distribusi. Nah, etika bisnis Islam dalam produksi itu ada 4. Yang pertama, profesionalisme bekerja. Nah, dalam bekerja kita itu harus profesional. Kita tidak boleh bekerja sesuka hati kita. Misalnya datang rapat telat, terus pekerjaannya nggak diselesaikan. Nah, itu tidak boleh dalam etika bisnis Islam.
Kemudian yang kedua didasarkan atas disiplin ilmu. Nah, yang ketiga pemeliharaan sumber daya alam, yang keempat itu orientasi halal. Kemudian etika bisnis Islam dalam konsumsi. Yang pertama itu konsumsi makanan yang halal. Misalnya kita menjual makanan yang haram itu tidak boleh, harus makanan yang halal, yang tidak mengandung zat yang beracun atau makanan yang berasal dari daging yang busuk atau daging babi, daging tikus. Nah, kemudian yang kedua ada memerangi kemegahan. Yang ketiga ada penyelamatan atas aset atau manfaat. Nah, kemudian ketika bisnis Islam dalam distribusi, yang pertama itu adalah nilai kebebasan, dan yang kedua nilai keadilan. Nah, kita masuk ke dalam contoh kasusnya. Contoh kasus produksi itu, misalnya kasus kualitas produk. Sebuah perusahaan makanan halal ditemukan menghasilkan produk makanan tidak memenuhi standar halal yang diiklankan. Kondisi ini melibatkan prinsip kejujuran dan kualitas produk dalam Islam. Perusahaan tersebut harusnya memperbaiki produknya dan memastikan bahwa produk yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan halal yang telah ditetapkan. Nah, jadi itu nggak boleh ya menjual produk makanan halal, tetapi pas kita nemuin produknya itu makanannya itu nggak halal gitu. Nah, kemudian ada konsumsi. Kasus kejujuran dalam transaksi. Seorang pedagang muslim yang menjual perhiasan emas didakwa oleh pelanggan bahwa perhiasan yang dijualnya adalah palsu. Dalam kasus seperti ini, pedagang harus berpegang teguh pada prinsip kejujuran dalam transaksi, menyediakan bukti autentisitas barang dagangannya. Nah, kita nggak boleh nih ngejual emas, tapi emasnya itu bukan emas asli, emas palsu. Nah, itu nggak boleh. Kita tuh sebagai pedagang yang muslim harus menjual barang dagangan yang jujur, yang benar-benar asli gitu. Nah, kemudian ada distribusi. Kasus keadilan dalam distribusi yaitu sebuah perusahaan distribusi besar yang dimiliki oleh seorang pengusaha muslim dituduh mengeksploitasi pekerja dengan memberikan upah yang tidak cukup dan mempekerjakan mereka dalam kondisi kerja yang buruk. Ini melibatkan prinsip keadilan dalam distribusi dalam Islam. Perusahaan tersebut harus memastikan bahwa pekerja mendapatkan upah yang adil dan bekerja dalam kondisi yang layak. Nah, misalnya ini dia kerja di suatu perusahaan, tetapi gaji dia tuh sedikit daripada karyawan yang lain. Nah, itu nggak boleh. Karena dengan pekerjaan yang sama, itu harus menghasilkan gaji yang sama juga. Yang telah dijelaskan dalam video yang saya tayangkan tadi, nah itu sudah dijelaskan etika bisnis yang bagus dalam Islam itu seperti apa, yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat 29. Nah, kemudian kita masuk ke dalam praktek bisnis yang diperbolehkan. Yang pertama itu terjaga zatnya, yaitu yang penting yaitu halal. Artinya, barang yang dibisniskan bukan barang-barang yang zatnya haram. Misalnya minuman keras, narkoba, atau obat-obatan terlarang lainnya, daging babi atau hewan haram lainnya, dan sebagainya. Nah, ini contoh bisnis yang nggak diperbolehkan ya. Kemudian ada higienis tayyiban. Dalam bisnis syariah atau bisnis yang diperbolehkan, barang yang dibisniskan bukan hanya harus halal, akan tetapi juga bersih, sehat dari penyakit, sedikit mudarat, dan bermanfaat bagi yang mengkonsumsi. Nah, enggak, barangnya juga harus bersih, tempatnya bersih, makanannya enggak bekas malam, enggak basi. Nah, itu bisnis yang diperbolehkan. Kemudian dapat dari cara yang baik. Artinya dalam bisnis kita tidak boleh menjual barang yang bukan milik kita tanpa sepengetahuan sang pemilik, bukan barang pencurian dan lainnya. Nah, barang orang lain yang nggak tahu nih itu bukan milik kita,
yang nggak tahu itu punya siapa kita jual, itu nggak boleh. Nah, kemudian kita masuk ke dalam praktek bisnis yang dilarang oleh agama Islam. Yang pertama, menjual tangguhan dengan tangguhan. Yang kedua, jual beli dan syarat. Yang ketiga, jual beli binah. Yang keempat, menjual barang yang masih dalam proses transaksi dengan barang atau menawar barang yang masih ditawar orang lain. Dan yang kelima, orang kota menjualkan barang orang dusun. Terima kasih untuk telah menonton. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata, kesalahan berbicara, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.